Sonora FM. Ya, kembali perbincangan bersama teman-teman dari Polda Sumatera Selatan masih seputar mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ya. Untuk yang ingin bergabung, ingin bertanya, silakan di WA saja 0811 7158177 atau via telepon di 359148. Baik, kembali ke narasumber. Nah, untuk Mbak-mbak atau ibu-ibu nih, ketika masyarakat ya mungkin mengetahui ada kebakaran hutan, apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Mas Jati. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, pendengar Sonora FM, apabila melihat adanya titik api di sekitar masyarakat, di sekitar Anda, tentunya dapat langsung melaporkan ke kepolisian setempat, Mas, seperti Babinsa, Polsek, Babin Kamtipmas tentunya, sampai ke tingkat Polsek, seperti itu, Mas. Jadi bisa melaporkan ke petugas yang terdekat dari mereka. Kalau nomor telepon ada nggak? Kalau kita harus ini kan agak ribet ya, harus ke kantor itu mungkin ada informasi atau IG atau media sosial mungkin bisa. Bisa ke call center Polda Sumatera Selatan aja, Mas, ke nomor 116 seperti itu. 110. Ya, kami ulangi 110, Mas. Ya, jadi kalau untuk Kota Palembang sendiri, Mbak, ini kadang juga mungkin tidak langsung membakar lahan atau hutan, tapi kadang membakar sampah itu apakah juga cukup termasuk melanggar hukum seperti itu, Mbak? Baik, terima kasih, Mas. Jadi kalau sampai menyebabkan kerugian, kerusakan baik materi maupun immateri, itu dapat kita kenakan sanksi hukuman, Mas. Jadi kalau misalnya menyebabkan terganggunya kesehatan, atau yang saya bilang tadi terganggunya ekosistem alam, atau terjadi polusi udara, itu dapat kita kenakan sanksi. Jadi apabila tindakan tersebut dapat merugikan orang lain atau ekosistem atau keadaan di lingkungan sekitarnya, jadi berdampak sangat buruk, jadi dapat kita kenakan. Berarti ketika misalnya ada di sekitar kita ada yang membakar sampah seperti itu dan mengganggu ketenangan, itu bisa juga melanggar hukum seperti itu ya? Saya rasa masuk penindakan hukum tidaknya, ya, Mas, ya. itu, Penindakan Mas. hukum kita selesaikan dulu secara kekeluargaan ya, Mas, ya. Jadi jangan sampai kita sama tetangga kita saling lapor-lapor gara-gara bakar sampah. Jadi gitu. Jadi disarankan untuk secara kekeluargaan, apa solusi yang terbaik biar sama-sama menguntungkan, tidak saling merugikan. Jadi apabila ada sampah kan biasanya di perumahan-perumahan itu ada petugas yang keliling biasanya, memungut datang sampah ke rumah-rumah, mereka mengambil sampah sisa dari perumahan kita tadi tersebut, seperti itu, Mas. Jadi kita tidak harus membakar sampah. Kita kumpulkan, biasanya kalau kebetulan di tempat tinggal kami itu mereka mengambilnya per 2 hari sekali, seperti itu, Mas. Jadi tidak menyebabkan sampah itu menumpuk sehingga harus menimbulkan bau kita juga, bakar dan mengganggu masyarakat sekitar kita. Ya, betul sekali, Mas. Ya. Jadi sampah ini sebaiknya tidak dibakar itu ya? Ya, kan kita tentunya ada tempat pembuangan sampah akhir, Mas. Tempat pembuangan akhir kan di situ sudah dikumpulkan tempatnya, nanti mungkin akan didaur ulang, yang masih bisa diambil bisa didaur ulang, seperti itu. Jadi dipisahkan lah ya, antara sampah organik dan juga sampah non organik. Jadi bisa dimanfaatkan, sampah itu sendiri bisa dimanfaatkan dan didaur ulang, begitu, Mas, demikian. Ya, kembali ke kebakaran lahan. Ini kan Oki ini sepertinya kabupaten yang seperti biasa menyumbang asap terbesar ya. Ini bagaimana antisipasi kita? Apakah ada perhatian khusus ke kabupaten tersebut dan apakah ada sanksinya sejauh ini?
Ya, terima kasih Mas Jati. Seperti kita ketahui bersama bahwa operasi Bina Karuna Musi ini tidak hanya dilaksanakan di Palembang saja Mas, tapi ini luas di Sumatera Selatan dan tentunya di 10 kabupaten yang rawan titik api. Tidak hanya di Ogan Komering Ilir saja tentunya Mas. Ya, jadi kita di Polres juga melaksanakan operasi Bina Karuna Musi seperti itu Mas. Jadi yang di Polres pun melaksanakan. Jadi mereka juga tetap memberikan himbauan kepada masyarakat sekitarnya untuk mencegah membuka lahan dengan cara membakar. Ya, betul Ya, sekali. jadi kita sampai ke tingkat-tingkat Polres dan Polsek. Ya, betul. Itu tadi bekerja sama dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan relawan peduli api. Serta tentunya masyarakat itu sendiri Mas. Jadi kalau tidak ada kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat itu tersendiri, kita juga program ini juga tidak akan berhasil seperti itu. Ya, betul. Kita mengajak, jadi ayo masyarakat Sumsel, payo dulur-dulur kita, seperti slogan polisi dulur kita, Mang PDK, ya, polisi dulur kita, ayo masyarakat kita ajak, kita himbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya, betul Ya, sekali. karena Jadi kan polisi udah dulur ini Mas, apa artinya Bang PDK, polisi dulur kita. Jadi kalau terjadi masalah sekecil apapun, silakan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena kita dulur itu artinya saudara. Jadi tidak perlu takut apabila ada masyarakat yang melihat titik api, nanti mereka takut kita melapor ke kepolisian, nanti malah dibilang kita yang membakar seperti itu. Jadi kita mengedukasi masyarakat jangan takut untuk melapor. Iya. Jadi laporan Polisi masyarakat ini adalah saudara. Iya, laporan masyarakat Sangat sangat berharga. membantu polisi dalam penanggulangan bencana karhutla ini. Jadi untuk Oki sendiri Mas, kata Mas tadi mungkin agak dispesialkan gitu ya. Memang kita ada 10 kabupaten yang kita spesialkan. Memang Di Sumatera Selatan di Sumatera ini, di Sumatera Selatan ini kita spesialkan dalam penanggulangan karhutla, dan memang daerah itu rawan titik api. Bukan berarti daerah lain tidak kita perhatikan. Jadi semua daerah di Sumatera Selatan kita perhatikan, dan takutnya nanti kita ada titik api baru ya Mas ya. Jadi semua daerah di Sumatera Selatan kita perhatikan dan kita laksanakan kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan ini dilaksanakan bukan hanya di Polda saja ya Aibda Emma ya. Betul, Ya, Bu jadi Dini. kita semua Polres melaksanakan kegiatan operasi Bina Karuna Musi 2020 Mas. Ya, kalau untuk dana ini bagaimana, Bu? Apakah dari kepolisian, apakah dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat nih, seperti apa, Bu? Baik, kalau kita bicara dana untuk Polda Sumatera Selatan dalam melaksanakan operasi Bina Karuna Musi 2020 tentunya didukung oleh anggaran Dipa Satker seperti itu Mas. Dipa Polda Sumatera Selatan, memang kita sudah dianggarkan dari Mabes Polri bahwa untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan kita memang sudah disiapkan dananya seperti itu. Jadi kalau personil yang diturun ke lapangan juga mereka diberikan obat-obatan seperti itu Mas, ada vitamin untuk mencegah daya tahan tubuh personil yang langsung turun ke lapangan, seperti memberikan himbauan, penempelan stiker seperti itu Mas, dan pemasangan baliho tadi. Dan juga untuk membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas yang berada di lapangan. Kalau kerjasama dengan TNI apa sejauh ini, apa juga kita gandeng seperti itu? Maksudnya? TNI juga dilibatkan seperti itu? Ya, seluruh komponen masyarakat seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa tidak hanya dari kepolisian Mas, kita mengajak Babin Kamtibmas dan tentunya pihak TNI dan Babinsa. Kalau kita kan Babin Kamtibmas nih Mas, polisi yang berada langsung menyentuh ke masyarakat itu kita Babin Kamtibmas. Dan dari pihak TNI Babinsa. Dan juga unsur masyarakat lainnya, FKPM, mahasiswa, pramuka, seperti itu Mas. Makanya tadi kita sudah membentuk relawan peduli api, tidak hanya dari kita pihak kepolisian saja. Jadi sama-sama lah Mas, kita mencegah karhutla ini untuk kepentingan bersama, untuk kesehatan kita bersama, untuk hutan kita bersama. Jadi sama-sama. Jadi dari Kalau Anda hanya pihak polisinya saja tidak akan mungkin ya berhasil program ini Mas. Betul. Kita butuh dukungan dan bantuan dari masyarakat Sumatera Selatan. Sonora FM.